Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Sebelumnya gue mohon maaf kalau seandainya ada suara angin. Gue lupa bawa deadcat nih ceritanya. Kali ini gue ingin membahas kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan Manchester United. Pastinya ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan dari Fabrizio Romano. Tentu saja informasi pertama adalah Rasmus Højlund yang dikabarkan hari Selasa ini gue bikin video ini hari Selasa ya. Oh ya, by the way, ini gue lagi di daerah Eling Bening di Ambarawa, masih dalam suasana liburan. Baru pertama kali gue kesini dan tempatnya luar biasa bagus ya. Udaranya juga sejuk, ada tempat kolam renang, anak-anak gue sedang berenang. Keluarga gue yang lainnya juga sedang bersantai. Oke. Langsung aja kabar dari Fabrizio Romano. Jadi Rasmus Højlund Selasa ini akan melakukan medical. Ini juga dikabarkan oleh David Ornstein. Berarti mudah-mudahan kemungkinan besar ya Rasmus Højlund bisa bergabung di satu di antara dua atau bahkan dua pertandingan terakhir di pre-season Manchester United yang akan berlangsung di Eropa, satu di Old Trafford, satu di Dublin, Irlandia. Kabar lainnya adalah Zion Suzuki kiper muda Jepang. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano ingin bergabung dengan Manchester United, tapi nampaknya Urawa Reds masih berharap untuk bisa menahan sang pemain karena Zion Suzuki merupakan pilar juga. Dikabarkan Zion Suzuki juga sedang mempertimbangkan ya kiper muda Jepang ini karena dia juga mengincar menit bermain yang banyak dalam rangka untuk menjaga peluang dia masuk ke tim nasional Jepang di Olimpiade kalau tidak salah demikian. Dan Manchester United juga disebutkan memang sedang mengincar kiper atau satu kiper lagi. Jadi saat ini kan ada dua kiper senior, Andre Onana dan juga Tom Heaton. Lainnya adalah kiper muda, dan Erik ten Hag dikabarkan memang sedang mengincar satu kiper lagi. Padahal masih ada Nathan Bishop ya kan, yang juga sering dibawa memainkan di preseason kemarin. Namun kalau menurut gue dengan amatiran Manchester United itu memang butuh satu kiper lagi. Kiper muda bagus memang ya untuk perkembangan, yes. Tapi Erik ten Hag butuh yang sudah jadi kalau menurut gue, melihat dari apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag untuk posisi kiper musim lalu. Bahkan Erik ten Hag juga meminjam kiper kan dari Newcastle, dari Crystal Palace, karena dia ingin memang kiper yang sudah siap nih, kiper senior. Manchester United dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga tertarik terhadap Jean-Claire Todibo. Sudah memiliki kontak dengan agennya 2 bulan lalu, tapi hanya mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh terkait dengan Jean-Claire Todibo ini kalau Harry Maguire cabut. Axel Disasi yang juga ada di daftar buruan Manchester United sudah here we go ke Chelsea kan. Gua lihat Jean-Claire Todibo, pemain OGC Nice, pemain belakang. Dari heat maps-nya dia beroperasi di daerah tengah dan juga kanan nih. Jadi daerah back tengah bagian kanan, yang saat ini memang sering dijabat atau diisi posisinya oleh Harry Maguire. Sebenarnya ini sama kayak Axel Disasi juga di sebelah situ. Jurriën Timber yang musim lalu dikaitkan dengan Manchester United juga berada di daerah tengah sebelah kanan. Bisa di tengah, bisa juga di sebelah kanan ya. Tapi akan bergantung dengan situasi dari Maguire apakah akan stay atau cabut, masih 50-50. Sofyan Amrabat ini merupakan prioritas Manchester United. Dia ingin bergabung ke Manchester United dan dia menunggu langkah dari Manchester United. Sudah sering dikabarkan, gue juga sudah menyebutkan di video gue sebelumnya, Sofyan Amrabat hanya bisa diproses kalau Manchester United menjual nih, ya kan, salah satu gelandangnya, salah satu ataupun salah dua. Donny van de Beek, Fred dikabarkan punya peluang yang besar untuk cabut. Terkait dengan Fred, Fabrizio Romano mengatakan kalau amati klub dari Saudi. Dia memiliki informasi kalau
klub Saudi ini sedang berusaha ya, sedang melakukan pekerjaan dalam tanda kutip untuk bisa mendatangkan Fred, dan ini dilihat juga sebuah possibility atau kemungkinan Fred bisa ke Saudi. Harganya itu yang gue harapkan. Mudah-mudahan bisa 15-20 juta, karena kalau bisa menjual Fred dengan harga seperti itu, walaupun ini kalau tidak salah 50% sebenarnya dari angka didatangkan, tapi melihat Fred yang 30-31 tahun ya kan, dan Manchester United juga butuh balancing dari sisi finansial di angka 15-20, menurut gua target realistisnya ada di situ sih. Di sisi lain, Galatasaray yang kabarnya juga mengincar Fred, ini sekarang situasinya complicated atau rumit karena ada klub lain juga yang memburu Fred, yang dikabarkan klub Saudi tadi. Galatasaray sudah mengajukan penawaran pertama ke Manchester United, tapi nilainya masih di bawah 10 juta sehingga ditolak oleh Manchester United. Kembali ke Rasmus Højlund. Ya, Rasmus Højlund bisa terbang ke Manchester hari ini atau besok, artinya hari ini Senin ataupun hari Selasa untuk medical check up ya. Sebelum nanti akan diresmikan, jadi medical check up dulu, kalau memang oke nanti akan segera diresmikan. Jadi kemungkinan besar dalam minggu ini nih Rasmus Højlund akan diresmikan sebagai pemain Manchester United. Rasmus Højlund menolak untuk bernegosiasi urusan personal dengan PSG karena Rasmus Højlund hanya ingin bergabung dengan Manchester United, walaupun ada juga klub Inggris yang menghubungi pihak dari atau agen dari Rasmus Højlund 5 hari yang lalu, sehingga ini juga mempercepat langkah dari Manchester United untuk mengamankan Rasmus Højlund yang sudah 3 kali dihubungi oleh Erik ten Hag secara langsung ya. West Ham terkait dengan Harry Maguire, informasi lainnya ini mempertimbangkan untuk melakukan tawaran kedua untuk Harry Maguire. Setelah tawaran pertama nilai sekitar 20 juta ini ditolak oleh Manchester United, terlalu jauh ya, dari 80 juta ke 20 juta. Gua nggak tahu berapa angka di tawaran kedua, tapi feeling gua kalau seandainya ada klub yang menawar 30-40 juta, kemungkinan besar akan dilepas sih Harry Maguire. Tapi kalau angkanya di bawah itu, nampaknya Manchester United akan menolak. Mungkin West Ham bisa mengajukan tawaran dengan Aarons ya, struktur demikian, yang kalau mereka memang sangat berminat sih. Tapi kalau tidak, seperti yang gue katakan ya, karena gaji dari Harry Maguire juga tinggi, ya gue perkirakan masih 50-50 peluang dari Harry Maguire. Situasi lainnya ya terkait dengan gelandang Donny van de Beek, ini dikabarkan tidak akan bergabung dengan Real Sociedad. Fabrizio Romano mengatakan kalau Donny van de Beek punya peluang yang sangat besar untuk meninggalkan Manchester United musim panas ini. Walaupun kalau menurut gue dari pre-season, gue sih berharap Donny van de Beek masih mau fight ya untuk di posisi tengah di klub Manchester United, di klub saat ini. Gue melihat ada potensi di sana setelah dia kembali dari cederanya. Musim lalu gue sempat berharap dia bisa memperbaiki permainannya karena ya bekerja sama dengan Erik ten Hag seperti di Ajax, walaupun bukan jadi pilihan utama karena ada pemain-pemain lain ya. Tapi paling tidak dia bisa lebih baik lah, mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi dibanding ketika zamannya Ralf Rangnick maupun juga Ole Gunnar Solskjaer. Karena sesungguhnya kenapa kok sedikit menit bermainnya dengan Ole Gunnar dan juga Ralf Rangnick? Ya kalau menurut gue sih simple karena tidak masuk ke skema dua manajer itu. Dan ini juga sekaligus memberikan tanda tanya besar, sebenarnya siapa yang menginginkan Donny van de Beek itu datang ke Manchester United. Apakah ini keputusan sepihak dari manajemen pada saat itu yang gua pikir atau gua perkirakan memang demikianlah adanya. Ada desakan untuk mendatangkan pemain di bursa transfer ketika itu gagal mendatangkan Jadon Sancho ya kan, dan pemain-pemain lain, sehingga ya harus ada pemain yang datang, dan ketika itu Donny van de Beek lah yang diincar oleh manajemen, mungkin sekali lagi ada kemungkinan ini bukan oleh Ole Gunnar Solskjaer, karena ya kalau memang dari pelatih langsung, dari rekomendasi dari manajer, kenapa kok tidak mendapatkan menit bermain. Kabar terakhir adalah Sunderland dan juga Rotterdam ini tertarik untuk mendatangkan Noam Emran secara peminjaman, walaupun belum ada proposal secara resmi. Noam Emran dan juga pemain-pemain muda lainnya menurut gue yang tampil bagus di pre-season, ada baiknya sih kalau menurut gue ya dipinjamkan supaya bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi di tim senior di klub lain. Karena kalau dia tetap di Manchester United, di
tim utama, kalau seandainya peluangnya tidak tinggi untuk bisa mendapatkan menit bermain, ya susah berkembang. Mungkin hanya Obi Aino ataupun Alejandro Garnacho yang siap. Sementara pemain lain menurut gua sih persaingannya terlalu ketat. Mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Lebih baik menurut gua pemain-pemain macam Tom Abraham contohnya, ataupun juga Alvaro Fernandes contohnya, itu bisa mungkin dipinjamkan. Karena kalau dia terus di Manchester United, ya untuk posisi back kiri ada Brandon Williams, ada Tyrell Malacia, ada Luke Shaw, di kanan pun masih ada Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, sehingga menit bermainnya akan kecil. Pemain muda menurut gua bisa lebih berkembang kalau menit bermainnya lebih banyak. Ini terlihat dari Amad Diallo, terlihat juga dari Hannibal Mejbri, ya kan. Ketika dia mendapatkan menit bermain musim lalu bersama dengan klub yang meminjam, musim ini di pre-season menurut gua penampilannya jauh lebih bagus. Kurang lebih demikian bagaimana mau Sobat Football United kabar-kabar tadi yang secara ringan amatir aku sampaikan dari daerah Eling Benning di Ambarawa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sekali lagi mohon maaf ya kalau anginnya agak sedikit mengganggu. Saran komentar yang positif, yang sopan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.